Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah itu diletakkan lalu diangkat oleh orang banyak atau kaum pria di pundak mereka, jika ia adalah orang yang saleh, maka ia akan mengatakan, segerakan aku, segerakanlah aku. Namun, jika ia bukan orang yang salih, ia akan berkata, duhai celakanya, kemanakah kalian akan membawanya? Suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Andai ia mendengarnya, ia pasti akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada manusia yang bisa mengelak dari kematian jika saatnya telah datang. Tidak peduli apakah ia sudah siap atau belum untuk meninggalkan semua harta benda dan keluarga yang dicintainya. Tidak peduli apakah ia dalam terlihat kondisi sehat segar bugar secara fisik ataupun sedang sakit-sakitan. Tidak peduli ia sedang berusia berapa, masih anak-anak atau usia muda dan sudah lanjut usia. Jika saatnya itu datang, maka tidak ada yang bisa menundanya sedikit pun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Tempatnya pun tidak dapat ditentukan. Apakah di masjid saat sedang ibadah, saat di kamar mandi, di kamar tidur saat sedang tidur, dan seterusnya. Tiada yang tahu dalam keadaan bagaimana dan di mana tempatnya jika saat terjadinya itu. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mayat diletakkan di keranda, jika di negeri kita tertutup, ada juga yang di peti. Di negeri Arab tanpa tutup, si mayat itu sebenarnya berteriak. Bagi yang mukmin dan husnul khatimah, teriakannya justru malah minta agar disegerakan untuk dimakamkan. Sebaliknya, jika ia seorang yang banyak dosa, apalagi kafir, dia berteriak karena sangat ketakutan. Dan teriakannya ini didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia. Dengan demikian, menjadi orang soleh adalah keniscayaan. Setiap hamba hendaknya memperhatikan diri apakah sudah termasuk orang yang salih atau sebaliknya. Harus ada upaya yang terus-menerus agar diri ini termasuk orang-orang yang salih, di mana semua aktivitas ibadah kita hanya semata-mata berharap keridhaan Allah. Semoga di bulan suci ini menjadikan diri kita sadar akan posisi yang sebenarnya di sisi Allah. Dan selanjutnya kita berusaha mereposisi diri ini secara baik dan benar jika belum berposisi secara tepat. Amin.